Polisi terus mendalami penyidikan kasus pembunuhan ayah dan nenek yang dilakukan pelajar 14 tahun di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Ya, polisi mulai mengambil keterangan dari ibu pelaku yang merupakan saksi kunci dalam kasus tersebut. Penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan mengambil keterangan ibu dari anak pelaku pembunuhan ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pengambilan keterangan dilakukan setelah sang ibu yang merupakan saksi kunci selesai menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tusukan yang dialaminya. Menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan, keterangan yang diambil dari sang ibu untuk mendalami bagaimana kronologi terjadinya peristiwa tersebut. Pada hari ini saksi kunci yang mengalami penganiayaan sang ibu sudah kita bisa ambil keterangan, yang nanti akan kita sampaikan perkembangan terkait dengan peristiwa Cilandak ini. Sang ibu ada di mana, Pak? Sang ibu diperiksa di Polres ya. Sudah keluar dari rumah sakit ya, Pak? Sudah keluar dari rumah sakit, tapi masih didampingi oleh psikolog ya, karena yang bersangkutan juga terguncang lah gitu, dengan peristiwa ini. Sudah dipertemukankah antara ibu dengan anaknya, Pak? Hingga saat ini belum, karena anak masih ada di rumah aman ya. Untuk kondisi ibu? Sementara hingga saat ini anak yang berkonflik dengan hukum tersebut masih berada di LPAS tempat penitipan sementara. Selain itu, penyidik juga memeriksa soal pemeriksaan psikologi sang anak yang telah beberapa kali dilakukan sebelum peristiwa pembunuhan terjadi. Penyidik juga menyebut hingga saat ini juga ibu dan anak tersebut belum dipertemukan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, polisi terus mendalami motif pada kasus pembunuhan seorang ayah dan nenek yang diduga dilakukan remaja 14 tahun di Lebak Bulus, Jakarta. Sementara itu, saat ini kedua jenazah korban sudah dimakamkan usai dilakukan otopsi. Seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan berusia 14 tahun nekat menusuk ayah, ibu, dan neneknya. Sang ibu berhasil selamat dengan luka senjata tajam usai melarikan diri keluar rumah. Sementara sang ayah dan nenek tewas usai ditusuk pelaku. Setelah melakukan aksinya, pelaku langsung melarikan diri hingga keluar area perumahan. Pelaku pun berhasil ditangkap oleh para petugas keamanan perumahan setelah lari sejauh 500 meter dari lokasi kejadian. Kita dapat kabar dari rekan, katanya ada penusukan. Saya kontak balik, itu penusukan di mana? Di Bandung 551 posisinya korban. Lanjut, saya kontak lagi, teman nimpah, tersangkanya keluar katanya, pelakunya. Saya inisiatif, karena di sini teman udah ngamanin, saya keluar ngejar sama teman saya satu, ketangkep lah di sebelum lampu merah, Karangtengah sini. Itu saya bawa ke komando sini, pos RW. Saya tanya dia, kamu rumahnya di mana? Awalnya dia ngomongnya di B617. Pas kita desak-desak B612. Nah, ada teman saya datang, ternyata itu cucunya korban yang punya rumah gitu. Awalnya kata dia apa ya, cuman apa, kamu yang nusuk? Iya nusuk. Kita belum tahu kalau itu ada korban di dalam ya, ada yang meninggal. Nah, temen cek lagi, wah ternyata ada korban meninggal 2 di dalam. Usai kejadian, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara. Olah TKP digelar di kediaman mereka di perumahan Taman Bona Indah pada Sabtu siang. Dalam olah TKP yang digelar, polisi menerjunkan tim Inafis. Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian. Sebanyak 5 saksi juga sudah diperiksa, termasuk petugas keamanan komplek perumahan. Sekarang ini sudah diamankan, jadi lagi digali dan minta keterangan mengapa kejadian terjadi. Ya, untuk motif sementara masih digali karena memang anaknya masih diam. 2 jenazah korban pembunuhan anak berusia 14 tahun yang merupakan ayah dan nenek pelaku diautopsi di Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur. Proses autopsi kedua jenazah telah selesai dilaksanakan pada Sabtu siang lalu.
Usai proses autopsi, kedua jenazah langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Jenazah APW, ayah pelaku, diamankan di pemakaman keluarga Bogor, sedangkan RM, nenek pelaku, dimakamkan di TPU Tanah Kusir. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.